Aku merasa seperti orang yang tidak berguna dan dengan berat hati akhirnya aku relakan istriku pergi meninggalkan. Sejak aku menjadi buta, aku tidak bisa bekerja lagi. Jangankan untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang mudah saja, aku butuh bantuan orang lain. Tadinya kita bisa nengok alam nyata, keindahan dunia gitu kan. Semuanya jadi diambil semuanya, kita nggak bisa kemana-mana, mau makan juga sulit kalau nggak di ini kan, kalau nggak diunjukin. Nah di situ 7 bulan itu di rumah, mau keluar malu, di dalam aja tidur murung, badan juga sampai kurus. Aku memang tidak bisa memenuhi kewajibanku sebagai kepala keluarga. Saat itu hatiku sakit sekali. Aku merasa seperti orang yang tidak berguna dan dengan berat hati akhirnya aku relakan istriku pergi meninggalkanku. Kalau gitu mendingan kita cerai aja deh, Pak. Stres juga sih, stres. Ya disitulah saya makanya dibilang stres. Sholat juga sampai minta mati, itu bukan minta apa-apa, minta mati gitu kalau memangnya hidup saya nggak berguna gitu kan. Jadi saya pikir betul-betul udah nggak berguna gitu hidup, untuk apa lagi gitu kan hidup. Tadinya bisa melihat alam nyata gitu, melihat kemolekan apa anak istri. Aku bersyukur memiliki orang tua yang baik. Dengan kasih sayang merekalah aku bisa bangkit dari keterpurukanku. Aku pernah mencoba untuk bunuh diri karena merasa tidak berguna lagi. Tapi akhirnya aku kembali sadar bahwa hidup haruslah terus berlanjut. Yang murni sedih banget sedih sama kecil. Saat itu aku bertemu dengan teman lama yang menyarankan aku untuk masuk sekolah khusus tunanetra di Cisarua, Cimahi. Dengan restu dari orang tua, aku pun akhirnya ikut latihan kerja pertanian tunanetra atau LKPT. Ya alhamdulillah, tadinya nol besar, dari semenjak nggak bisa apa-apa. Nah tadinya minder, jadi tumbuh lagi semangat hidup itu. Karena banyak masukan dari kawan, dari para pembimbing, terus banyak teman kan di asrama gitu. Awalnya aku merasa kesulitan dalam belajar di LKPT. Bagaimana tidak? Aku bukanlah seorang tunanetra yang sudah buta sejak lahir. Tidaklah mudah bagiku untuk membaca huruf Braille ataupun berjalan dengan menggunakan tongkat. Setelah hampir 2 tahun aku belajar di LKPT, aku mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah panti pijat di Batam. Pokoknya saya ini udah hidup udah tanggung gitu kan. Sekarang saya sudah punya ilmu ya, sedikitnya dari sana gitu. Pokoknya mau mati mau hidup, walaupun di Batam ini tak ada kawan, belum ada yang dikenal, tak ada saudara sama sekali, belum tahu medan jalan, saya siap gitu berangkat. Sebagai pemijat, tidak setiap saat aku bisa mendapatkan tamu. Bahkan aku pernah seharian menunggu, namun tamu tidak kunjung datang. Ya bagaimanapun juga rezeki itu Allah lah yang mengatur. Saat susah ataupun senang, harus kita jalani dengan hati yang lapang. Saya ambil ya profesi ini gitu, mijit gitunya. Alhamdulillah saya bisa merasakan hasilnya gitu,
bisalah seperti hidup layaknya orang-orang nampak gitu. Kebutuhan sehari-hari misalnya mau ngerokok ada, mau makan, mau ini, jadi nggak minta sama orang lain gitu lah. Semula aku tidak berniat untuk menikah lagi. Namun ternyata Allah berkehendak